Shalom saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Bijaksana Channel, dan selamat datang bagi yang baru pertama kali bergabung di channel ini. Kiranya Allah Roh Kudus berbicara kepada kita semua lewat renungan-renungan di Bijaksana Channel. Mari saudaraku, kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dimuliakanlah namamu yang kudus. Engkau layak menerima segala pujian dan kuasa dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sepanjang hari ini kami telah melakukan banyak aktivitas, dan sekarang sebelum saatnya beristirahat, kami mau kembali datang kepadamu untuk mendengarkan suaramu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi ya Bapa, dan singkapkanlah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, dari kitab Kejadian 2 ayat 7, kita bisa mengetahui bahwa Tuhan menciptakan manusia dalam 3 bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Mari kita baca ayatnya. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Genesis chapter 2 verse 7. And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Debu tanah berbicara tentang tubuh manusia, nafas hidup berbicara tentang roh manusia, dan makhluk yang hidup berbicara tentang jiwa manusia. Tubuh manusia berhubungan dengan manusia lainnya. Roh manusia berhubungan dengan Allah, dan jiwa manusia berhubungan dengan manusia lainnya dan Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tubuh mereka tidak langsung mati. Jiwa mereka juga masih ada karena mereka merasakan ketakutan ketika mendengar langkah kaki Allah. Yang mati adalah roh manusia. Oleh karena itu, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia dipimpin oleh jiwa mereka. Mereka bisa berhubungan dengan Allah hanya sebatas apa yang mereka pikirkan tentang Allah. Kristus datang untuk memberikan kita roh yang baru, yaitu roh yang hidup, yang bisa berhubungan dengan Allah. Jadi, roh yang baru ini bisa mengenal Allah yang sebenarnya, bukan berdasarkan pikiran manusia. Sejak saat manusia memiliki roh yang baru, manusia yang tadinya dipimpin oleh jiwanya menjadi dipimpin oleh rohnya. Itulah sebabnya manusia yang belum memiliki roh yang baru masih dipimpin oleh jiwanya atau disebut kedagingan. Karena jiwa hanya melakukan sesuai apa yang manusia itu pikirkan, inginkan, dan rasakan. Rasul Paulus menyebut orang yang dipimpin jiwanya sebagai orang yang belum dewasa rohani. Mari kita baca dalam 1 Korintus 3 ayat 1. 1 Korintus 3 ayat 1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Untuk bisa menjadi orang yang dewasa rohani, satu-satunya cara adalah dengan membiarkan roh yang memimpin, bukan jiwa. Semua pikiran, keinginan, dan perasaan yang berdosa harus disalibkan setiap hari. Memikirkan berulang-ulang tentang perbuatan orang yang menyakiti kita
akan memperkuat jiwa dan melemahkan roh. Menonton hal-hal yang tidak senonoh terus-menerus akan memperkuat jiwa dan melemahkan roh. Merasakan amarah terhadap orang lain terus-menerus akan memperkuat jiwa dan melemahkan roh. Memperkuat jiwa akan melemahkan roh, dan berlaku juga sebaliknya. Memperkuat roh akan melemahkan jiwa. Dan satu-satunya cara memperkuat roh adalah dengan tinggal dalam firman Tuhan setiap hari. Untuk bisa menjadi orang yang dewasa rohani, tidak ada cara lain selain tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Dengan demikian, jiwa tidak akan memimpin hidup kita, melainkan roh yang telah diisi dengan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan malam ini. Kiranya dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Sekarang, mari kita sama-sama berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang penuh kasih, Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan yang hidup. Terima kasih untuk berkat firman-Mu malam ini, dan kami akan menyimpan firman-Mu dalam hati kami dan melakukannya dengan taat, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Kami akan membiarkan roh kami yang memimpin jiwa kami, bukan sebaliknya, dan kami percaya Roh Kudus akan mengarahkan roh kami untuk bisa mengerti jalan-jalan dan kehendak Bapa. Setelah selesai bersaat teduh malam ini, kami akan segera beristirahat. Kiranya Engkau memberkati kami dengan tidur yang nyenyak sepanjang malam, sehingga ketika kami bangun besok pagi, kami diberikan tubuh yang sehat dan kekuatan yang penuh untuk melakukan pekerjaan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Ya Bapa, berkatilah bangsa kami, curahkanlah belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, dan jadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kuat dan makmur di Asia Tenggara. Berkatilah generasi muda di Indonesia agar dapat berkarya bagi kemajuan negeri ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.